Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rekan dan rekanita semuanya, kembali lagi di Kultum Tematik dari PAC Ibnu PPNU Kecamatan Klojen dengan saya Muhwan Imaduddin, salah satu pengurus PAC Ibnu Kecamatan Klojen. Pada pertemuan yang berbahagia ini atau kultum yang selanjutnya ini, kita akan bahas tentang mabadi khairu ummah. Tapi sebelum jauh ke situ, saya akan singgung sedikit terkait refleksi dari Harla NU. Yang pertama adalah alhamdulillah pada tanggal 23 Desember 2021 ada pergantian dari Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sebelumnya dijabat oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj. Maka pada tanggal tersebut terpilihlah ketua baru, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau lebih dikenal dengan Gus Yahya. Dan kemudian terpilih juga Rois Am dari PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Maka dengan terpilihnya beliau berdua ini sebagai tonggak kita dalam berpedoman kepada NU. Dan tak lupa pada tanggal 31 Januari 2022 NU sudah mencapai umur yang ke-96, jadi menuju 1 abad. Maka dari itu tentu kita sebagai salah satu pengurus maupun salah satu anggota dari Ibnu PPNU, tidak hanya di Klojen menurut saya, jadi secara keseluruhan tentunya kita harus semakin bisa mengupgrade diri, semakin tahu bagaimana ADART NU itu dan bagaimana jalannya roda organisasi NU tersebut. Nah, salah satu untuk bisa memahami dari NU, maka kita harus paham terkait dengan mabadi khairu ummah. Materi ini atau mabadi khairu ummah ini baru saya dapatkan ketika saya melakukan atau mengikuti lakmut di PC Ibnu PPNU Kota Malang. Jadi pada lakmut tersebut pemateri menjelaskan bahwa pentingnya mabadi khairu ummah ini diketahui oleh seluruh warga Nahdliyin, bukan hanya pengurus ya, jadi seluruh warga Nahdliyin, termasuk salah satunya adalah Ibnu PPNU. Maka langsung saja, apa sih yang dimaksud mabadi khairu ummah itu? Jadi mabadi khairu ummah itu sebenarnya sebuah gerakan moral yang harus dimiliki warga NU untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi berdasarkan analisis para yai bahwa ketidakmampuan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu dikarenakan lemahnya posisi ekonomi umat. Jadi karakter cara berpikir dari mabadi khairu ummah itu ya berucap, kemudian berpikir, bertindak, itu menentukan keberhasilan dalam menggapai tujuan NU. Jadi seperti itu. Kemudian menindaklanjuti hal ini maka disahkan pada Muktamar NU yang dilaksanakan di Magelang itu pada tahun 1939, maka ada prinsip-prinsip yang disebut mabadi khairu ummah atau lebih dikenal dengan al-mabadi al-khamsah. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah as-sidqu atau benar. Benar di sini dalam artian tidak berdusta. Yang kedua adalah al-amanah wa fabil ahd. Jadi menepati janji. Yang ketiga adalah ta'awun. Jadi ta'awun itu tolong menolong.
Dan kemudian dilanjutkan dengan al-adalah atau sikap objektif. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah al-istiqomah atau secara berkesinambungan. Dari kelima ini maka kita akan mungkin sedikit bahas satu persatu supaya nanti mungkin bagi yang belum tahu bisa tahu. Jadi untuk as-sidqu atau yang butir pertama ini mengandung arti kejujuran. Jujur dalam arti satunya dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Jadi sama. Tidak ada yang berbeda antara ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah al-amanah al-wafa bil ahdi, yaitu melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Jadi amanah dalam melaksanakan janjinya atau mungkin sumpah ketika melaksanakan pelantikan. Nah, ini harus diterapkan. Kemudian selanjutnya adalah al-adalah, bersikap objektif. Ini dalam artian taat. Jadi menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Jadi kita harus memandang seluruh masalah itu jangan hanya sekedar dari pengetahuan kita saja, tapi harus dari sisi-sisi lain. Dan kemudian yang selanjutnya adalah at-ta'awun atau tolong menolong, yang merupakan sandi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi manusia ini tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Maka dari itu harus mau saling tolong menolong. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Jadi istiqomah dalam artian ini adalah teguh atau kalau dalam bahasa Jawa itu ajek jejek gitu. Dalam bahasa lainnya itu konsisten. Maksudnya tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dan tuntunan para salafus salih dan aturan main serta rencana yang sudah disepakati bersama. Jadi maksudnya itu ijma' atau qiyas. Jadi kebangkitan kembali prinsip mabadi khairu ummah ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh NU, khususnya bangsa Indonesia. Jadi kemiskinan dan kelangkaan sumber daya manusia, kemudian kemerosotan budaya dan mencarinya solidaritas sosial adalah keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan NU pada khususnya. Maka dari itu kita harus paham terkait 5 butir dari mabadi khairu ummah ini supaya nantinya bisa diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Saya ulangi lagi dari awal. Jadi saya ringkas. Untuk yang pertama adalah as-sidqu, yaitu penanaman kejujuran dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu upaya menanamkan sikap dapat dipercaya atau menepati janji. Dan kemudian yang ketiga adalah al-adalah, menanamkan sikap objektif baik ketika ada masalah atau tidak, atau dalam musyawarah. Kemudian yang keempat adalah at-ta'awun, menanamkan sikap saling menolong. Dan yang terakhir adalah istiqomah, selalu jejak atau konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ketika kita berbuat baik kepada masyarakat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa ketemu di kultum yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.